Hello everyone, welcome back to Cicilan. Selamat datang di video part 2 dari materi kelas 9 bab 5 ini. Mohon maaf banget kalau mungkin kalian bosan dengerin penjelasannya. Tapi saya harap rasa bosan kalian bisa terkalahkan sama rasa keinginan tahuan kalian. Buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, please banget jangan lupa bilang terima kasih kepada diri kalian sendiri yang udah mau nambah ilmu dan ngembangin diri kalian. Kalian swag. Buat kalian yang punya pesan, kritik dan saran ataupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Komennya pakai kata-kata yang baik ya, karena nyampein kata-kata baik itu gratis dan gak butuh biaya. Tapi pengaruhnya bisa besar banget buat kebaikan orang lain. So, jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita cicil bahasa Inggris kita. Sebelum kita membahas aturan tensisnya satu persatu, saya mau kasih tahu dulu hal-hal penting yang kalian perlu ketahui. Seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya, tense adalah teknik pembentukan kalimat bahasa Inggris untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan itu telah terjadi, sedang terjadi, ataupun akan terjadi. Nah, untuk membuat suatu kalimat, elemen yang paling penting adalah subjek dan verb. Subjek dan kata kerja. Setiap tense memiliki minimal subjek dan verb. Subjek adalah siapa atau apa yang melakukan. Berarti subjek ini bisa jadi orang, benda, tanaman, hewan, dan lain-lain yang melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan verb atau kata kerja adalah apa yang dilakukan oleh orang, benda, tanaman, hewan, dan lain-lain tersebut. Nah, sekarang kita bahas verbnya dulu. Verb ini artinya kata kerja. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahasa Inggris dalam memberi isyarat waktu pada suatu kalimat, kita bisa lihat dari verb atau kata kerjanya. Seperti contoh ini, cooked, maknanya sudah dilakukan. Are cooking artinya sedang dilakukan. Dan will cook maknanya akan dilakukan. Jadi kata kerja atau verb ini sangat berpengaruh dalam bahasa Inggris. Verb itu memiliki dua kategori, yaitu regular dan irregular. Regular verb adalah kata kerja beraturan, sedangkan irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan. Coba kita perhatikan contohnya masing-masing. Regular verb contohnya yaitu kata walk, yang artinya berjalan. Kata walk ini bisa berubah menjadi walking dan walked. Walk artinya berjalan, walking maknanya sedang berjalan, dan walked maknanya telah berjalan. Lalu contoh lainnya yaitu kata move, yang artinya bergerak. Kata move ini bisa berubah menjadi moving dan moved. Move artinya bergerak, moving artinya sedang bergerak, dan moved maknanya telah bergerak. Nah, sekarang coba kita lihat contoh irregular verb. Contohnya yaitu verb atau kata kerja see, yang artinya melihat. Kata see ini bisa berubah menjadi seeing, saw, dan seen. See artinya melihat, seeing maknanya yaitu sedang melihat, saw dan seen maknanya telah melihat. Loh, kok saw sama seen maknanya sama? Terus nanti yang mana yang harus kita pakai? Nah, kita bahas nanti di halaman yang selanjutnya. Lalu contoh kata irregular verb yang lainnya yaitu write, yang artinya menulis. Bisa berubah menjadi writing, yang maknanya sedang menulis, serta wrote dan written, yang maknanya telah menulis. Nah, sekarang coba kita bandingkan antara regular verb dan irregular verb. Kira-kira apa yang berbeda? Pada regular verb, bentuk past atau masa lampaunya, kita tinggal menambahkan huruf ed di akhir katanya. Jadi, kalau bentuk masa sekarangnya
misalnya walk, yang artinya berjalan, maka bentuk masa lampaunya menjadi walked, yang maknanya telah berjalan. Dibacanya walked ya, bukan walked. Tulisan ed di belakang hanya dibaca jika akhiran katanya berakhir dengan huruf T atau D. Contohnya want menjadi wanted dan need menjadi needed. Nah, lanjut lagi. Sama juga dengan kata move, kita tinggal menambahkan ed di belakangnya. Jadi kalau bentuk masa sekarangnya move, bentuk masa lampaunya menjadi moved. Pokoknya, regular verb ini tinggal menambahkan ed aja di belakang katanya. Sedangkan irregular verb, coba kita lihat contohnya. See, bentuk masa lampaunya tidak menjadi seed, tapi menjadi saw dan seen. Lalu write, bentuk masa lampaunya tidak menjadi writed, tapi menjadi wrote dan written. Lalu cut, bentuk masa lampaunya malah nggak berubah sama sekali, yaitu tetap menjadi kata cut. Lebih sulit bukan? Kalau regular verb kita tinggal nambahin ed aja di belakangnya, sedangkan yang irregular verb katanya berubah-ubah nggak tentu dan nggak beraturan. Tapi dalam bahasa Inggris jauh lebih banyak regular verb, jadi sebaiknya kalian hafalin yang bentuk irregular verb saja. Kalian bisa cari list atau kumpulan kata dari irregular verb di internet. Jadi di sini saya punya 5 bentuk verb. Di sini saya menyebutnya verb 1, verb s, verb ing, verb 2, dan verb 3. Nah, sekarang saya mau jelasin verb ing dulu, habis itu verb 2 dan verb 3, lalu verb 1 dan verb s. Baiklah, kita mulai dari verb ing. Verb ing. Syarat verb ing itu adalah yang pertama, harus ada to be. Harus ada auxiliary verb yang jenisnya to be. Auxiliary verb adalah kata kerja bantu. Jadi, auxiliary ini kata kerja yang ngebantu kata kerja yang utama. Auxiliary verb itu ada main auxiliary verb dan ada modal auxiliary verb. Kita akan fokus ke yang main auxiliary verb dulu sekarang. Main auxiliary ada 3, yaitu to be, to have, dan to do. Main auxiliary ini adalah kata kerja yang bisa jadi kata kerja bantu, namun bisa juga menjadi kata kerja utama. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama kita lihat contoh main auxiliary verb menjadi verb yang utama. Contohnya, you are beautiful. They have an apple. I do my homework. I will be the best singer. Lalu selanjutnya contoh main auxiliary verb menjadi verb bantu. Contohnya, I am writing a song. Jadi di sini kata kerjanya ada 2, yaitu am dan writing. Nah, namun yang menjadi kata kerja utama di sini adalah writing, bukan am. Am di sini hanya sebagai kata kerja bantu. Nah, contoh yang selanjutnya, she is mopping the floor. They were playing basketball. I will be staying at home. Oke, baik. Sekarang kita fokus lagi ke verb ing. Jadi untuk pakai verb ing kita harus pakai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Dan untuk verb ing ini, auxiliary yang kita pakai adalah main auxiliary yang to be. Nah, to be ini nggak boleh dipasang sembarangan ya. Subjeknya harus tepat. Untuk menjelaskan masa yang sekarang atau present, kalau subjeknya I, berarti kita pakainya am. Jadi, I am. Contohnya, I am writing a song. Kalau to be-nya is, maka subjeknya he, she, it, dan satu subjek. Satu subjek misalnya, Dayu is mopping the floor. Atau the phone is downloading the file.
Nah, jadi satu subjek ini maksudnya jumlah subjek atau siapa yang melakukan pekerjaan itu hanya satu pelaku. Kalau to be-nya are, maka subjeknya adalah you, they, we, dan lebih dari satu subjek. Contohnya, they are playing basketball. Atau contoh yang lainnya, you are wearing the dress. Nah, jadi dari contoh-contoh tadi, auxiliary verb yang is MR tersebut digunakan untuk membantu verb ing. Karena verb ing tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus ada auxiliary verbnya. Jenis auxiliary verb yang kita gunakan yaitu to be. To be ini ada is MR yang digunakan untuk masa sekarang atau present, dan juga ada was dan were. Was dan were ini kita gunakan untuk menyatakan sesuatu kegiatan yang telah terjadi di masa lampau. Jadi yang was ini merupakan masa lampau dari am dan is, sedangkan were adalah bentuk lampau dari are. Lalu ada be dan been. Been adalah kata lampau dari be. Be dan been ini bisa kita pakai untuk semua subjek. Nah, oke, jadi dalam memakai verb ing ini, sebelum kata verb ing-nya harus ada dan pasti ada to be-nya ya. Contohnya, I am writing a song, she is mopping the floor, they were playing basketball, I will be staying at home, dan lain-lain. Tapi, kalau ada to be, belum tentu ada verb ing setelahnya. Kalau setelah to be nggak ada verb ing-nya, berarti to be itulah yang menjadi kata kerja utama dalam kalimat tersebut. Contohnya, you are beautiful, I am a student, I was in Jakarta, atau they were a singer. Lalu, verb ing ini digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang terjadi. Baik itu sedang terjadi di masa lampau, contohnya, I was mopping the floor yesterday. Saya sedang mengepel lantai kemarin. Sedang dilakukan pada masa sekarang, contohnya, he is eating the fried rice. Dia sedang makan nasi goreng. Ataupun juga akan sedang terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, I will be standing on the stage next year. Saya akan berdiri di atas panggung tahun depan. Baiklah, bentuk verb yang selanjutnya yaitu verb 2 dan verb 3. Kata kerja verb 2 dan verb 3 digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah lampau atau telah terjadi, atau kegiatan yang pasti akan terlewati di masa depan. Perbedaan pemakaian verb 2 dan verb 3 adalah verb 2 dipakai tanpa ada auxiliary verb sebelumnya. Contohnya, he moved the table. Dia memindahkan mejanya. Lalu contoh yang kedua, she was in Jakarta last year. Dia berada di Jakarta tahun kemarin. Nah, kalau kita perhatiin, was di sini itu kan termasuk auxiliary verb. Namun, pada kalimat yang ini, tugas was adalah sebagai kata kerja utama, bukan kata kerja bantu atau auxiliary verb. Lalu, untuk verb 3, ada dua kondisi di mana kita akan memakai verb 3. Kondisi pertama yaitu sebelum kata verb 3 harus ada auxiliary verb yang jenisnya to have. Jadi, auxiliary to have itu ada have, has, dan had. Nah, jadi sebelum verb 3 harus ada kata have atau has ataupun had. Coba perhatikan contoh berikut ini. I will have moved my car after this history class. Saya akan telah memindahkan mobil saya setelah kelas sejarah ini.
Lalu contoh yang berikutnya. They had eaten rice before they ate dessert. Mereka telah memakan nasi sebelum memakan makanan penutup. Lalu kondisi yang kedua yaitu verb 3 digunakan dalam passive voice atau kalimat pasif. Jadi dari semua contoh-contoh yang kita praktekkan sebelumnya, itu semua adalah active voice atau kalimat aktif. Kalau kalimat aktif, makna dari verbnya itu melakukan. Misalnya, verbnya eat, yang artinya makan. Maka, mau dia bentuknya verb 1, eat, verb 2, ate, atau verb 3, eaten, maknanya adalah memakan. Atau misal lagi contoh verb yang lainnya yaitu move. Maka, mau dia bentuknya verb 1 move, verb 2 moved, atau verb 3 moved, maknanya adalah bergerak. Sedangkan dalam kalimat pasif, makna verbnya adalah dilakukan. Dan kalimat pasif pasti memakai verb 3. Verb 3 dari eat adalah eaten. Dan verb 3 dari move adalah moved. Coba sekarang kita perhatikan contoh dari kalimat pasif berikut ini. The apple was eaten by Benny. Artinya, apelnya dimakan oleh Benny. Lalu contoh yang kedua, the cake will be made by Dayu. Kuenya akan dibuat oleh Dayu. Nah, ciri dari kalimat pasif ini adalah terdapat kata by, yang artinya oleh. Jadi, kalau dalam suatu kalimat bakalan ada kata by, yang artinya oleh, berarti kita bisa menggunakan verb 3. Namun ada juga contoh lain yang pakai kata by tapi nggak bisa pakai verb 3. Contohnya, I go to school by car, yang artinya saya pergi ke sekolah dengan mobil. Nah, arti kata by dalam kalimat ini bukan oleh. Jadi artinya bukan saya pergi ke sekolah oleh mobil. Dan juga kalimat ini bukan kalimat pasif tapi kalimat aktif. Jadi kita nggak bisa pakai verb 3 untuk kalimat ini. Jadi kesimpulannya, verb 2 dan verb 3 bisa dipakai untuk kalimat aktif dengan syarat verb 2 dipakai tanpa ada auxiliary verb sebelumnya. Dan verb 3 dalam kalimat aktif dipakai apabila ada auxiliary verb to have sebelumnya. Lalu verb 3 bisa dipakai untuk kalimat pasif. Penanda kalimat pasif adalah kata by yang maknanya atau artinya adalah oleh. Pada kalimat pasif, makna dari verbnya adalah dibuat, dimasak, dipakai. Sedangkan pada kalimat aktif, kata kerjanya maknanya adalah me dan ber. Mencuci, menyapu, berjalan, berlari, dan lain-lain. Selanjutnya, verb 1 dan verb S. Persamaan verb 1 dan verb S ini adalah sama-sama dipakai pada masa present atau masa sekarang. Namun, verb 1 juga bisa dipakai untuk rumus menyampaikan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Untuk keterangan lebih jelasnya nanti kita akan pelajari di video selanjutnya. Sebenarnya, verb S atau third person singular verb ini adalah bentuk lain dari verb 1. Dalam present tense, verb 1 dan verb 2 kita memakainya tergantung subjek dan dipakai untuk menyatakan kegiatan yang terjadi di masa sekarang. Jadi, kalau subjeknya I, you, they, we, dan lebih dari satu subjek, kita pakai verb 1, yaitu kata verb asli. Sedangkan kalau subjeknya she, he, it, dan satu subjek, kita pakainya verb S, yaitu kata verb asli ditambah S di belakangnya. Jadi contohnya, I buy some books. Nah, di sini subjeknya adalah I, maka verbnya adalah buy. Lalu, she calls the doctor. Di sini subjeknya she, dan verbnya adalah call ditambah dengan S, jadinya calls. Jadi, she calls the doctor. Lalu contoh yang selanjutnya, Lala dan Lily clean the car.
Lala dan Lily ini subjeknya kan ada 2, jadi lebih dari 1. Maka kita pakai verb 1, yaitu clean tanpa S. Nah, contoh yang selanjutnya, Lala cleans the car. Lala di sini cuma 1 subjeknya, yaitu hanya si Lala. Makanya verbnya kita tambahkan S, jadinya cleans. Lalu contoh yang selanjutnya, the birds sing happy birthday. Karena di sini subjeknya adalah the birds, maka berarti birds-nya ini ada banyak, nggak cuma 1. Nah, berarti kalau misalnya subjeknya ada banyak, kita pakai verb 1, jadi sing. Lalu contoh yang selanjutnya, my sister buy some dresses. Karena subjeknya plural atau lebih dari 1, jadi my sisters, maka kita pakainya verb 1, yaitu buy tanpa S. Jadi my sisters buy some dresses. Nah, ini dia ada sedikit catatan. Ini merupakan aturan penulisan verb ing dan verb s. Jadi silahkan dibaca dan diingat ya. Dan nanti jangan sampai salah lagi penulisannya.